Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman kali ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, saya ada pantun nih untuk teman-teman. Pantunnya, ada siput berjalan pelan, hampir saja ingin adikku tarik. Ayo kita berkenalan, tambah teman itu sangatlah baik. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatul Anaria dengan NPM A1G022034 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas apa ya? Penasaran kan? Ikuti yuk. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Apa ya itu tuh ya? Penasaran kan? Simak ya. Nah, dalam konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar ini, apa saja sih nantinya yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas nantinya teman-teman, yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang keenam, penerapan. Oke, kita ke materi yang pertama. Apa sih pengertian manajemen sekolah dasar itu teman-teman? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari manajemen sekolah dasar, kita harus tahu dulu ini teman-teman, apa itu sekolah dasar. Sekolah dasar itu adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Nah, baru kita mengetahui apa itu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Next, kita ke materi yang kedua, yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Bagaimana sih kerangka manajemen sekolah dasar itu, teman-teman? Oke, kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Nah, kerangka manajemen sekolah dasar itu sendiri ada 7 teman-teman. Apa saja? Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Masih semangat kan teman-teman? Masih dong? Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Terdiri dari apa saja sih ruang lingkup manajemen sekolah dasar itu? Oke, ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Baik, kita ke materi yang selanjutnya. Materi keempat yaitu sekolah dasar yang efektif. Apa sih yang dimaksud sekolah dasar yang efektif itu?
Nah, sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Nah, ada beberapa karakteristik nih teman-teman, karakteristik sekolah dasar yang baik. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini pada tahun 2014 halaman 78 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kesepuluh, catatan tertulis. Yang kesebelas, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang kedua belas, pekerjaan yang ditujukan dan bernilai. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Nah, fokus manajemen sekolah dasar itu berkaitan tentang apa, teman-teman? Nah, manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu penerapan. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin pada tahun 2010 halaman 19, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada bentuknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajaran. Dan yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi tentang manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.